Nama saya Joko. Saya seorang supir ambulans. Sudah hampir 10 tahun saya bekerja di rumah sakit ini, mengantar pasien, jenazah, dan terkadang membawa keluarga yang panik di tengah malam. Kalau dipikir-pikir, pekerjaan saya tidak jauh dari orang sakit dan kematian. Tapi saya sudah terbiasa, atau setidaknya saya pikir begitu. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Suara petir bersaut-sautan di kejauhan, menambah kesan suram yang sudah melekat pada rumah sakit tempat saya bekerja. Ambulans saya parkir di garasi, siap digunakan kapan saja. Saya sedang duduk di ruang supir, mengaduk kopi yang mulai mendingin ketika perawat Udin muncul dengan wajah pucat. "Mas Joko, kita harus bawa jenazah sekarang juga," katanya tergesa-gesa. Saya mengangguk dan bergegas menuju garasi. Udin masuk ke ambulan bersama saya, membawa dokumen. "Jenazah ini siapa?" tanya saya mencoba memecah keheningan. "Pasien tadi sore, meninggal mendadak di ruang IGD. Katanya kena serangan jantung," jawabnya singkat. Kami sampai di ruang IGD dan memindahkan tubuh yang sudah dibungkus kain kafan ke dalam ambulans. Saat itu saya merasa ada sesuatu yang aneh. Biasanya suasana mencekam hanya perasaan saya saja. Tapi kali ini udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Dalam perjalanan ke kamar jenazah, saya mencoba menenangkan diri. "Ini cuma pekerjaan biasa, Jok. Gak ada yang aneh," gumam saya pelan. Tapi semakin saya mencoba berpikir logis, semakin aneh perasaan itu. Tiba-tiba dari kaca spion saya melihat sesuatu. Sesosok bayangan putih berdiri di belakang ambulans tepat di sebelah jenazah. Saya mengerem mendadak. "Lah, kenapa berhenti, Mas Joko?" tanya Udin heran. "Kamu gak lihat apa-apa?" Saya balik bertanya sambil menunjuk ke kaca spion. Udin menggeleng. "Lihat apa, Mas Joko?" Saya menelan ludah dan melanjutkan perjalanan. Tapi bayangan itu tetap ada. Kali ini saya mendengar suara pelan. Suara perempuan, seperti menangis. Padahal di ambulan hanya ada saya, Udin, dan jenazah itu. Sampai di kamar jenazah, kami memindahkan tubuh ke tempat penyimpanan. Saat kain kafan terbuka sedikit, saya kaget. Wajah jenazah itu tersenyum. Senyum yang seharusnya tidak mungkin ada. "Mas Joko, cepetan tutup," kata Udin dengan suara gemetar. Saya mengikuti ucapannya, tapi dalam hati saya tahu ada sesuatu yang salah. Sepulang dari rumah sakit malam itu saya tidak bisa tidur. Bayangan wajah tersenyum itu terus menghantui saya. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian saya mendengar kabar dari perawat lain. "Jenazah yang waktu itu kamu antar katanya bukan serangan jantung biasa. Dia meninggal setelah diteror selama berbulan-bulan." Saya hanya diam, tapi pikiran saya terus berputar. Apakah bayangan itu bagian dari teror yang menghantui dia? Atau mungkin itu hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Sampai sekarang setiap kali saya duduk di balik kemudi ambulans, saya selalu memeriksa kaca spion. Saya takut bayangan itu muncul lagi. Dan kalaupun muncul, apa yang harus saya lakukan? Karena sepertinya rumah sakit ini menyimpan lebih banyak rahasia dari yang pernah saya bayangkan.